kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Zakatal. Fitriana. Fardon. Lillahi ta'ala. Coba baca niat artinya. Untuk diriku dan seluruh orang yang melakukannya menjadi tanggunganku untuk karena Allah Ta'ala. Ini kalian ada tahu nggak tentang jenis rukun dan zakat? Ini jenis zakat yaitu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri untuk membersihkan diri dari kesalahan dan membantu yang kurang mampu. Zakat mal dikeluarkan dari harta yang telah mencapai bisa jumlah ilmu dan selama 1 tahun. Pembayaran zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Waktu untuk membayar zakat fitrah adalah mulai 1 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah waktu wajib membayar zakat fitrah adalah setelah matahari terbenam pada malam 1 Syawal. Waktu yang lebih baik untuk membayar zakat fitrah adalah setelah sholat zuhur sebelum pergi sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu biasanya dibayar pakai apa? Kalau di sekolah bayar pakai apa? Maaf, dapat dibayarkan kapan saja dan di mana saja selama harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan telah tersimpan selama 1 tahun hijriah. Dapat dibayarkan secara langsung pada penerima zakat melalui lembaga amil atau memanfaatkan fitur zakat online. Kita mau menjelaskan tentang syarat zakat. Yang besar sebelum kalian berzakat itu ada syaratnya. Yang pertama, beragama Islam. Jadi adik-adik, syarat paling pertama dari zakat adalah beragama Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam atau umat Muslim. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Terus yang kedua, ada orang merdeka atau bukan budak. Orang merdeka artinya mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Maaf, misalkan kalau ada orang yang kurang mampu tuh belum diwajibkan untuk membayar zakat. Kita semua di sini itu bukan budak, kakak, teman-teman kakak, kalian, teman-teman kalian, semua itu sama karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatur derajat semua manusia itu sama. Yang ketiga ada kepemilikan penuh atas hartanya. Jadi yang dimaksud dari kepemilikan penuh atas hartanya adalah harta yang dizakatkan itu mutlak dimiliki oleh orang yang berzakat dan tidak bersangkutan dengan orang lain. Apabila berzakat dengan harta yang bukan miliknya, maka zakatnya itu nggak sah. Misalnya harta hasil mencuri dan harta hasil berhitam itu tuh nggak boleh. Keempat ada harta yang dimiliki alam. Oke, ini nanti ketika kalian sudah besar, bisa mencari uang sendiri, bisa menghasilkan uang, kerjanya itu harus halal. Jadi maksud halal itu sesuai aturan agama dan negara. Kelima, jangan sampai seorang harus memiliki penghasilan atau gaji minimum yang telah ditetapkan kebiasaan yang mencapai haul. Selain mencapai nikah dan jemaah harus disampaikan haulnya. Haul adalah batasan wajib berbulan dan 12 bulan membayar. Yang tujuh, tidak dihutang karena hutang itu bisa menghalangi orang berzakat. Jadi zakat itu nggak sah nantinya. Terus yang kedelapan ada dalil yang beragam. Seorang pedagang harus sudah balik mengisahkan uang balik dan setan akalnya sudah berzakat. Anak-anak yang belum balik dan orang yang akalnya tidak berzakat itu nggak diwajibkan berzakat. Selanjutnya lagi dibacakan oleh para syariah. Ada golongan penerima zakat. Yang berhak menerima zakat yaitu fakir, seseorang yang memiliki kemampuan yang rendah
Ada yang tahu nggak? Membersihkan harta dan hati itu apa? Jadi kalau nanti kalian sudah kada besar, sudah bisa mencari uang sendiri, itu kalian wajib untuk membayar zakat. Ada beberapa yang harus dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Juga hikmah bagi mustahik. Mustahik itu apa sih kak? Ada hikmah bagi mustahik mengurangi kemiskinan yang terdapat pada masyarakat. Membentengi para mustahik dari sikap